Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Askiah Putri Kasmiran dengan NIM 251111220032 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat tahun angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai regio facialis. Ketika kita membicarakan regio facialis, yang sering terbayang pertama kali adalah wajah secara umum. Namun dalam anatomi, wajah bukan hanya tampilan luar, melainkan sebuah wilayah yang tersusun atas berbagai struktur yang sangat kompleks dan saling bergantung satu sama lain. Wajah berfungsi sebagai pusat ekspresi emosi, pusat komunikasi nonverbal, bagian penting dalam proses bicara, makan, dan juga sebagai pelindung berbagai organ indera seperti mata, hidung, dan mulut. Dalam bidang kesehatan, pemahaman mengenai regio facialis sangat penting karena hampir semua tindakan klinis di area kepala dan leher akan berhubungan dengan struktur wajah. Kesalahan kecil dalam memahami anatomi wajah dapat berdampak besar, baik terhadap fungsi, estetika, maupun kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, materi ini tidak hanya penting secara teori, tetapi juga sangat relevan secara klinis. Untuk memudahkan pemahaman, materi pada presentasi ini akan saya sampaikan secara sistematis. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari regio facialis secara anatomi dan fungsional. Setelah itu, saya akan membahas otot-otot regio facialis secara rinci, karena otot merupakan komponen utama yang memungkinkan terjadinya ekspresi wajah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuluh darah pada regio facialis yang berperan dalam suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan wajah. Kemudian, saya akan membahas sistem persarafan regio facialis yang terdiri dari saraf motorik dan sensorik. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tulang-tulang yang membentuk regio facialis seperti kerangka penopang wajah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gambaran rinci dan utuh mengenai tulang-tulang yang ada pada regio facialis. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari regio facialis. Ketika kita mendengar istilah regio facialis, yang pertama kali terbayang biasanya adalah wajah secara umum. Namun dalam anatomi, regio facialis memiliki pengertian yang jauh lebih spesifik dan luas dibandingkan sekedar tampilan luar wajah. Regio facialis adalah wilayah anatomi pada kepala manusia yang terletak di bagian anterior atau depan dan membentuk wajah. Tetapi ini tidak hanya terdiri dari kulit. Di bawah kulit wajah terdapat berbagai struktur penting yang bekerja secara bersamaan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Regio facialis mencakup kulit sebagai lapisan terluar. Kemudian di bawahnya terdapat jaringan subkutan, lalu otot-otot wajah, pembuluh darah, dan persarafan, serta tulang-tulang wajah yang membentuk kerangka dasar wajah. Semua struktur ini tersusun secara kompleks dan saling berhubungan. Artinya,
Jika satu struktur mengalami gangguan, maka struktur lain juga ikut berpengaruh. Secara fungsional, regio facialis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utamanya adalah ekspresi wajah. Melalui wajah, manusia dapat mengekspresikan emosi seperti senang, sedih, marah, takut, terkejut, dan kecewa. Ekspresi wajah ini merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Dalam banyak situasi, ekspresi wajah bahkan lebih jujur dibandingkan kata-kata yang kita ucapkan. Selain ekspresi, regio facialis juga berperan penting dalam fungsi berbicara. Pergerakan bibir, pipi, dan otot-otot wajah sangat mempengaruhi bagaimana suara dihasilkan dan diartikulasi. Tanpa koordinasi otot-otot wajah yang baik, proses berbicara akan terganggu. Regio facialis juga memiliki peran penting dalam mastikasi atau proses mengunyah makanan. Walaupun otot pengunyah utama berada pada rahang, tetapi otot-otot wajah seperti otot pipi dan bibir membantu menjaga posisi makanan agar tidak keluar dari rongga mulut saat kita mengunyah. Dari sisi sensorik, regio facialis berfungsi menerima berbagai rangsangan dari lingkungan, seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Rangsangan ini diterima oleh saraf-saraf wajah dan kemudian diteruskan ke sistem saraf pusat. Oleh karena itu, regio facialis bukan hanya penting secara estetika, tetapi juga sangat penting secara fungsional. Kerusakan pada regio facialis dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan makan, gangguan ekspresi wajah, bahkan gangguan fisiologis karena perubahan penampilan dari wajah. Dalam bidang kesehatan, khususnya kedokteran dan keperawatan, pemahaman mengenai regio facialis sangat penting. Banyak tindakan medis, pemeriksaan klinis, maupun prosedur bedah yang melibatkan area wajah. Kesalahan dalam memahami anatomi regio facialis dapat menyebabkan komplikasi serius seperti cedera saraf, gangguan aliran darah, atau gangguan fungsi wajah. Oleh karena itu, sebelum mempelajari bagian-bagian seperti otot, pembuluh darah, saraf, dan tulang secara terpisah, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar dan ruang lingkup dari regio facialis itu sendiri. Dengan memahami pengertian regio facialis secara menyeluruh, kita akan lebih mudah memahami pembahasan pada bagian-bagian selanjutnya. Pada slide ini saya akan membahas mengenai otot-otot pada regio facialis. Otot-otot regio facialis dikenal sebagai otot ekspresi wajah. Disebut demikian karena fungsi utama otot-otot ini bukan untuk menggerakkan sendi pada tangan atau pada kaki, melainkan untuk menggerakkan kulit wajah sehingga menghasilkan berbagai ekspresi. Secara anatomi, otot-otot wajah memiliki karakteristik yang khas. Sebagian besar otot wajah berasal dari tulang, tetapi berinsersi langsung ke kulit. Hal inilah yang menyebabkan setiap kontraksi otot wajah langsung terlihat sebagai perubahan ekspresi. Seluruh otot ekspresi wajah ini dipersarapi oleh nervus facialis
atau nervus cranialis 7. Oleh karena itu, gangguan pada nervus facialis akan langsung mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengekspresikan wajah. Otot pertama yang akan saya jelaskan adalah musculus frontalis. Otot ini terletak di daerah dahi dan berfungsi mengangkat alis serta membentuk kerutan horizontal pada dahi. Otot ini bekerja saat seseorang terkejut, heran, atau menunjukkan perhatian. Selanjutnya terdapat musculus corrugator supercilii yang terletak di daerah alis. Otot ini berfungsi menarik alis ke arah medial dan ke bawah, sehingga menghasilkan kerutan vertikal di antara alis. Kontraksi otot ini biasanya berkaitan dengan ekspresi marah, tidak setuju, atau konsentrasi. Di sekitar mata terdapat musculus orbicularis oculi. Kenapa ada kata orbicularis? Karena bentuknya melingkari mata seperti planet mengorbit matahari, yaitu otot yang mengelilingi mata. Otot ini berfungsi menutup mata, baik secara ringan saat berkedip maupun secara kuat saat memejamkan mata. Selain itu, otot ini juga berperan dalam melindungi mata dari debu, cahaya berlebih, dan benda asing. Pada daerah pipi dan sudut mulut terdapat musculus zygomaticus major. Otot ini berfungsi menarik sudut mulut ke atas dan ke lateral. Kontraksi otot ini menghasilkan ekspresi tersenyum, sehingga otot ini sering disebut sebagai otot senyum. Di dekatnya terdapat musculus zygomaticus minor. Mayor itu besar dan minor itu kecil. Musculus zygomaticus minor ini berfungsi membantu mengangkat bibir ke atas. Otot ini berperan dalam memperhalus ekspresi senyum dan membantu membuka gigi atas saat berbicara. Kemudian ada musculus levator labii superior. Musculus levator labii superior juga berfungsi mengangkat bibir atas. Otot ini berperan dalam ekspresi wajah serta membantu artikulasi suara pada saat berbicara. Kemudian ada musculus buccinator. Musculus buccinator merupakan otot yang terletak di daerah pipi. Otot ini berfungsi menekan pipi ke arah gigi. Peran otot ini sangat penting dalam proses mengunyah karena membantu menjaga makanan tetap berada di antara gigi dan mencegah makanan terselip di pipi. Di sekitar mulut terdapat musculus orbicularis oris, yaitu otot yang mengelilingi mulut. Otot ini berfungsi menutup, membuka, dan memonyongkan bibir. Otot ini berperan penting dalam berbicara, bersiul, meniup, dan mencium. Kemudian ada musculus risorius. Musculus risorius berfungsi menarik sudut mulut ke arah lateral sehingga menghasilkan ekspresi menyeringai. Kemudian ada musculus depressor anguli oris. Musculus depressor anguli oris berfungsi menurunkan sudut mulut dan berperan dalam ekspresi sedih atau kecewa. Musculus depressor labii inferior. Musculus depressor labii inferior menurunkan bibir bawah, sedangkan musculus mentalis berfungsi mengangkat dan memajukan bibir bawah serta mengerutkan dagu. Seluruh otot-otot regiofacialis ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan bekerja secara terkoordinasi
untuk menghasilkan ekspresi wajah yang kompleks. Oleh karena itu, keseimbangan fungsi otot wajah sangat penting untuk ekspresi yang simetris dan normal. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai pembuluh darah pada regio facialis. Regio facialis merupakan salah satu wilayah tubuh yang memiliki suplai darah sangat kaya. Hal ini berkaitan dengan fungsi wajah yang sangat aktif, baik dalam ekspresi bicara maupun proses metabolisme jaringan. Secara umum, pembuluh darah pada regio facialis berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan wajah, serta membawa sisa metabolisme melalui sistem vena. Suplai darah arteri pada regio facialis terutama berasal dari arteri karotis eksterna. Dari arteri ini kemudian bercabang sebagai arteri yang menuju ke wajah. Salah satu cabang penting adalah arteri facialis. Arteri ini berjalan berkelok di wajah, mengikuti kontur otot dan kontur kulit, dan menjadi sumber utama suplai darah ke sebagian besar struktur wajah. Dari arteri facialis ini muncul beberapa cabang penting. Arteri labialis superior menyuplai darah ke bibir atas. Arteri ini berperan penting dalam menjaga jaringan bibir tetap hidup dan berfungsi normal, terutama karena bibir sangat aktif saat berbicara dan makan. Selanjutnya, terdapat arteri labialis inferior. Arteri labialis inferior menyuplai darah ke bibir bawah. Bersama dengan arteri labialis superior, pembuluh ini membentuk jaringan vaskular yang kaya di daerah bibir. Pada daerah hidung, terdapat arteri lateralis nasi. Nasi berarti hidung, yang menyuplai darah ke sisi hidung. Arteri ini berperan penting dalam menjaga jaringan hidung, termasuk kulit dan struktur di sekitarnya. Di daerah sudut mata terdapat arteri angularis, yang merupakan salah satu cabang terminal dari arteri facialis. Arteri ini berhubungan dengan pembuluh darah di daerah orbita, sehingga memiliki hubungan dengan sistem vaskular mata. Selain arteri facialis, terdapat juga arteri temporalis superficialis. Arteri temporalis superficialis menyuplai darah ke daerah temporal dan sebagian wajah bagian lateral. Arteri ini dapat diraba denyutnya di daerah pelipis. Pembuluh penting lainnya adalah arteri maxillaris, yang merupakan cabang besar dari arteris karotis eksterna. Arteri ini menyuplai struktur wajah bagian dalam, termasuk otot, tulang, dan jaringan di sekitar rahang. Selain sistem arteri, regio facialis juga memiliki sistem vena yang berfungsi mengalirkan darah kembali ke jantung. Vena-vena wajah mengikuti jalur arteri dan membentuk jaringan vena yang luas. Banyaknya pembuluh darah di wajah menyebabkan wajah mudah mengalami pendarahan jika terjadi luka. Namun di sisi lain, suplai darah yang baik juga menyebabkan penyembuhan luka di wajah relatif cepat. Dalam praktik klinis, pemahaman mengenai pembuluh darah regio facialis sangat penting, terutama pada tindakan pembedahan,
penjahitan luka, dan prosedur estetika. Kesalahan dalam mengenali jalur pembuluh darah dapat menyebabkan pendarahan hebat atau kerusakan jaringan. Oleh karena itu, pembuluh darah regiofacialis tidak hanya penting secara fisiologis, tetapi juga memiliki nilai klinis yang sangat besar. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai nervus atau sistem persarafan pada regiofacialis. Sistem persarafan pada regiofacialis memiliki peran penting yang sangat penting, karena saraf-saraf inilah yang memungkinkan wajah dapat bergerak, berekspresi, serta menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Secara umum, persarafan regiofacialis dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu saraf motorik yang mengatur pergerakan otot wajah, dan saraf sensorik yang berfungsi menerima rangsangan seperti sentuhan, nyeri, tekanan, dan suhu. Saraf motorik utama pada regiofacialis adalah nervus facialis atau nervus cranialis 7. Saraf ini bertanggung jawab terhadap hampir seluruh otot ekspresi wajah. Nervus facialis keluar dari foramen stylomastoideum, kemudian berjalan ke depan dan masuk ke kelenjar parotis, di mana saraf ini bercabang menjadi beberapa cabang utama. Cabang pertama adalah cabang temporal. Cabang temporal yang mempersarafi otot-otot di daerah dahi dan di sekitar kelopak mata. Fungsi cabang ini sangat penting dalam mengangkat alis dan membantu ekspresi terkejut. Cabang berikutnya adalah cabang sigomatik yang mempersarafi otot-otot di sekitar mata dan pipi bagian atas. Cabang ini berperan dalam menutup mata dan menjaga fungsi proteksi mata. Selanjutnya, terdapat cabang bukal. Cabang bukal yang mempersarafi otot-otot di daerah pipi dan bibir atas. Cabang ini sangat berperan dalam proses berbicara dan tersenyum. Kemudian ada cabang marginal mandibular. Cabang marginal mandibular mempersarafi otot-otot di daerah bibir bawah dan sudut mulut. Gangguan pada cabang ini dapat menyebabkan asimetris bibir bawah saat berbicara atau tersenyum. Cabang yang terakhir adalah cabang servikal. Cabang servikal yang mempersarafi otot-otot di leher bagian atas. Jika terjadi kerusakan pada nervus facialis, misalnya pada kondisi Bell's palsy, maka pasien akan mengalami kelumpuhan otot wajah pada sisi yang terkena, sehingga wajah tampak tidak simetris. Selain saraf motorik, regiofacialis juga dipersarafi oleh saraf sensorik utama, yaitu nervus trigeminus atau nervus cranialis 5. Nervus trigeminus bertanggung jawab terhadap sensasi pada wajah dan terbagi menjadi 3 cabang utama. Cabang pertama adalah cabang P1 atau nervus ophthalmicus yang mempersarafi daerah dahi, kulit kepala bagian depan, kelopak mata atas, dan hidung bagian atas. Cabang kedua adalah P2 atau nervus maxillaris yang mempersarafi pipi, bibir bagian atas, rahang atas, dan sebagian rongga hidung. Kemudian cabang ketiga adalah V3 atau nervus mandibularis
yang memperserapi bibir bagian bawah, gigi dan rahang bawah, serta memiliki fungsi motorik untuk otot-otot pengunyahan. Dengan adanya pembagian fungsi antara nervus facialis sebagai saraf motorik dan nervus trigeminus sebagai saraf sensorik, wajah dapat bergerak secara terkoordinasi sekaligus menerima rangsangan dari lingkungan. Oleh karena itu, sistem persarafan regiofacialis merupakan sistem yang sangat kompleks dan penting baik dari segi fungsi fisiologis maupun dari segi klinis. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai tulang-tulang penyusun regiofacialis. Tulang pada regiofacialis memiliki fungsi yang sangat penting, karena tulang-tulang inilah yang membentuk kerangka wajah, menentukan bentuk wajah seseorang, serta menjadi tempat melekatnya otot-otot wajah. Selain itu, tulang-tulang regiofacialis juga berperan dalam melindungi organ-organ penting seperti mata, rongga hidung, dan rongga mulut. Secara umum, tulang wajah atau tulang regiofacialis tersusun dari beberapa tulang yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang kokoh. Salah satu tulang utama adalah oks maxilla atau tulang rahang atas. Tulang ini berperan besar dalam membentuk bagian tengah wajah. Oks maxilla membentuk dasar rongga hidung, bagian bawah orbita, serta menjadi tempat melekatnya gigi-gigi rahang atas. Kerusakan pada oks maxilla dapat mempengaruhi fungsi mengunyah, berbicara, bahkan bernapas, karena tulang ini berhubungan langsung dengan rongga hidung dan rongga mulut. Selanjutnya terdapat os mandibula atau tulang rahang bawah. Tulang ini merupakan satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak. Os mandibula berperan penting dalam proses mengunyah dan berbicara. Pada os mandibula terdapat bagian-bagian penting seperti corpus mandibula dan ramus mandibula yang menjadi tempat perlekatan otot-otot pengunyahan. Tulang berikutnya adalah os zygomaticum atau tulang pipi. Tulang ini membentuk tonjolan pipi dan memberikan bentuk lebar pada wajah. Os zygomaticum juga berperan dalam membentuk dinding lateral dan dasar orbita. Tulang pipi ini menjadi titik perlekatan bagi beberapa otot wajah, sehingga sangat berpengaruh terhadap ekspresi wajah. Di daerah hidung terdapat juga os lacrimale, terdapat os nasale atau tulang hidung. Tulang ini membentuk bagian atas hidung dan memberikan struktur dasar bagi bentuk hidung seseorang. Selain os nasale, terdapat juga os lacrimale atau tulang lakrimal yang berukuran kecil dan terletak di sudut medial orbita. Tulang ini berperan dalam pembentukan saluran air mata. Selanjutnya ada os palatinum atau tulang palatina, membentuk bagian posterior dari langit-langit keras serta berperan dalam pemisahan rongga hidung dan rongga mulut. Tulang ini sangat penting dalam proses menelan dan berbicara. Selanjutnya terdapat os pomer, yaitu tulang tipis yang membentuk bagian bawah septum nasi dan memisahkan rongga hidung kanan dan kiri. Tulang kecil lainnya adalah
os concha nasalis inferior yang berperan dalam memperluas permukaan rongga hidung dan membantu proses penghangatan serta penyaringan udara yang masuk. Seluruh tulang regiofacialis ini saling berhubungan melalui sutura dan membentuk struktur wajah yang stabil, namun tetap memungkinkan adanya fungsi dinamis melalui pergerakan otot dan sendi rahang. Oleh karena itu, tulang regiofacialis tidak hanya berfungsi sebagai kerangka pasif, tetapi juga sebagai komponen aktif yang menunjang fungsi ekspresi wajah, mastikasi, pernapasan, dan berbicara. Lalu, di sini saya akan menarik kesimpulan dari apa yang kita presentasikan tadi. Sebagai kesimpulan, regiofacialis merupakan bagian wajah yang tersusun atas otot, pembuluh darah, saraf, dan tulang yang bekerja secara terpadu. Struktur-struktur ini berperan penting dalam ekspresi wajah, komunikasi, fungsi sensorik, mastikasi, dan perlindungan organ indera. Oleh karena itu, pemahaman atau anatomi regiofacialis sangat penting dalam bidang kesehatan. Oke, itulah tadi penjelasan saya mengenai regiofacialis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sedikit ilmu pengetahuan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam mempresentasikan regiofacialis tadi, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.